Jika mengotori pakaian, memang Kenapa tuan bilang tampak sangat khawatir? Oh, kacau. Orang ini tak mau bertamu, tariklah bila ditembakkan. atau saya yang berarti? Tembaklah, nyonya tak tahu. Lagi-lagi saya jumpa Nyonya dalam keadaan seperti ini. Hal ini tidak bisa dimenangkan lagi Nyonya Martopo. Nyonya menyiksa diri. Koki dan Babu bergurau di kebun sambil memetik tomat. Semua yang bernafas sedang menikmati hidup. Bahkan kucing kita pun tahu bagaimana caranya berjenaka dan berbahagia. Berlari-lari di halaman, berguling-guling di rumputan, dan menangkap kupu-kupu. Tetapi Nyonya menjarakan diri Nyonya di dalam rumah. Ya, bila dihitung dengan tepat dan akurat, Nyonya tak pernah keluar rumah selama 1 tahun. Dan saya tak akan pernah pergi keluar. Kenapa saya harus pergi keluar? Riwayat saya sudah tamat. Suami saya terbaring lemah di kuburnya. Dan saya akan mengubur diri saya sendiri di dalam 4 dinding ini. Kami berdua telah sama-sama mati. Ini lagi. Ngeri saya mendengarkannya. Sungguh, Tuan Martopo telah mati. Itu kehendak Allah. Allah telah memberikannya kedamaian yang abadi. Inilah yang Nyonya ratapi dan sepantasnya Nyonya menyudahinya. Orang toh tak bisa terus melelehkan air mata dan memakai baju hitam muram itu. Ya, istri saya meninggal beberapa bulan yang lalu. Saya berduka cita untuknya. Setelah itu sudah selesai. Orang toh tak bisa terus menerus. Pantaskah orang memakai baju hitam muram itu? Itu sudah lebih dari cukup untuk suami Nyonya. Nyonya tak pernah menyapa tetangga dan Nyonya udah melupakan tetangga Nyonya sendiri. Kita sebagai makhluk hidup saling memaafkanlah seperti laba-laba, dan kita tak pernah keluar untuk melihat sinar matahari yang gemilang. Saya minta jangan bicara seperti itu lagi. Pak Darmo telah tahu bahwa sejak kematian Mas Martopo, hidup ini tak ada gunanya lagi bagi saya. Bapak kira aku ini hidup? Mungkin itu hanya tak payah saja. Mengertikah Pak Darmo? Saya harap arwahnya yang telah pergi itu dapat melihat bagaimana aku mencintainya. Pak Darmo tahu, dan ini bukan keluar rahasia bagimu. Suami saya itu kejam, dia tidak adil kepada saya, dan dia tidak setia. Namun apa, saya tetap setia kepadanya, dan membuktikan betapa saya bisa mencinta. Saya harap di hari sana dia bisa melihat bagaimana aku bisa mencintainya. Apa faedahnya kata-kata semacam itu? Bila lebih tepatnya, Nyonya keluar dan menyuruh para orang untuk mengurus kuda kesayangan kita, Shiro dan si Tobi, untuk memasangnya di kereta. Nyonyaku, ada apa? Nyonya Martopo, demi Tuhan ada apa? Suami saya sangat mencintai kuda itu, Tobi namanya. Begitu gagalnya apabila dia menaiki kuda. Dia sering membawanya meninjau kebun-kebun. Bahkan dia pernah membawanya untuk mendaki Gunung Bromo. Betapa gagahnya dia ketika dia memegang kekang kuda itu dengan tangan-tangannya yang perkasa. Pak Darmo, tolong berilah Tobi rumput 2 kali lipat hari ini. Baiklah Nyonya, baik. Siapa itu? Saya tak mau terima tamu. Ya Nyonya. Kau akan melihat Mas Topo, betapa aku dapat mencintai dan mengampunimu. Cintaku bisa mati hanya bila aku pun telah mati. Dan tidakkah kau banding setia? Aku adalah istri yang mengurung diriku sendiri, dan saya akan tetap tinggal setia sampai mati. Dan kau, kenapa kau tak punya malu? Monyet yang tercinta, kau selalu mengajak bertengkar dan meninggalkan aku berminggu-minggu lamanya. Oh Nyonya, ada orang yang ingin bertemu dengan Nyonya. Dia mendesak ingin bertemu dengan Nyonya. Sudah Bapak katakan bahwa sejak kematian Mas Martopo, saya tidak mau menerima tamu seorang pun. Sudah, tetapi ia tidak ingin mendengarkannya. Katanya urusannya sangat penting. Sudah Bapak katakan bahwa saya tidak mau terima tamu.
Sudah, saya sudah berkata seperti itu. Dia orang yang sangat ganas, dia mencaci maki dan nekat saja masuk ke kamar. Sekarang dia sudah berada di kamar makan. Baiklah, bawa dia ke sini. Baiklah, Tahu Nyonya. adat. Ya. Orang-orang tanpa guna, apa pula yang mereka kehendaki dari saya? Kenapa mereka selalu mengganggu keteramanku? Tuan, jangan Iya, tuan. Pak. Nyonya, saya merasa terhormat untuk memperkenalkan diri saya, Mayoraska di zaman revolusi, yang sekarang mundurkan diri dan menjadi pengusaha perkebunan. Nama saya Betul Bilal. Saya terpaksa mengganggu Nyonya untuk urusan yang mendesak. Tuan mau apa? Biarkan bodyguard saya menjelaskan. Aji, jelaskan semuanya. Almarhum suaminya meninggalkan utang sebanyak 120 juta. Berhubung saya harus ke bank besok pagi, maka Nyonya harus membayar utang sekarang juga. 120 juta? Suami saya utang apa saja kepada Tuan? Bacakan semua rincian utang kepada Nyonya ini. Siap, Tuan. Yang pertama, beras sebanyak 105 kg. Yang kedua, minyak 120 ml. Oh iya, rumput untuk kuda-kudanya itu juga menjadi hutang Tuan Martoko. Sungguh heran saya, mengapa orang seperti Tuan Martoko memiliki hutang sebanyak itu? Oh iya, rumput. Pak Darmo, tolong berikan rumput Tobi 2 lipat hari ini. Baiklah Nyonya. Bila Mas Martoko berutang kepada Tuan, tentu saya akan membayarnya. Namun sayang, hari ini uang itu tidak ada kepada saya. Besok lusa, bendahara saya akan kembali dari kota, dan saya akan memintanya untuk membayar apa yang sepantasnya uang terima. Namun sayangnya, hari ini saya tidak bisa memenuhi permintaan Tuan. Lebih daripada itu, tepat baru saja 7 bulan setelah suami saya meninggal, dan saya sama sekali tidak bernafsu untuk membicarakan soal uang. Saya sangat bernafsu untuk bunuh diri jika saya tidak menerimanya uang itu saat ini. Saya akan membayar utang itu besok pagi. Mereka akan menyita perkebunan saya. Besok Tuan akan menerima uang itu. Saya tak membutuhkan besok, tapi hari ini. Saya minta maaf. Tapi apa daya bila saya tidak punya uang hari ini? Jadi, Nyonya tak bisa bayar. Tidak bisa. Itu kan kata-kata yang terakhir. Yang terakhir, Sungguh, sungguh-sungguh. terima kasih. Dan mereka mengharapkan saya untuk menahan diri saya di sini. Mengapa semua orang menagih utang kepada saya? Pantas saja ya, penagih pajak di jalan tadi bertanya kepada saya, kenapa Tuan Bilal tampak sangat khawatir? Oh, ternyata ini penyebabnya. Saya membutuhkan uang. Saya merasa leher saya terjerat. Sejak kemarin pagi, saya meninggalkan rumah saya di waktu hari masih subuh dan menagih utang ke sana kemari. Seandainya saja ada yang membayar utangnya, kan lumayan juga. Tapi tidak, saya telah berusaha keras. Sekarang saya mengharap untuk menerima uang sekadarnya. Dan Nyonya cuma bilang tidak bernafsu. Kenapa saya tidak boleh khawatir begini halnya? Saya kira saya sudah cukup menjelaskannya bahwa bendahara saya akan kembali dari kota, dan Tuan akan mendapatkan uang Tuan kembali. Saya datang ke sini untuk tidak bertemu dengan bendahara Nyonya. Saya datang ke sini untuk bertemu dengan Nyonya. Bayarlah utang saya sekarang juga. Sungguhnya lah Tuan, saya tidak biasa menerima tamu dengan tingkah laku seperti ini. Saya makin tidak bernafsu untuk membicarakan soal uang. Tuan, kenapa ya orang itu merasa dikit-dikit kamu? Aduh, Berisik sekali dirimu. Sudah, pergilah dan urus lanjutan bank perkebunan kita. siap Tuan. Tak seorang pun di antara mereka mau membayar utang mereka. Dan semua ini sebab saya terlalu memanjakan mereka. Saya terlalu ramah dan terlalu sopan santun. Saya terlalu lembut hati terhadap mereka. Tapi tunggulah, saya tak akan membiarkan seorang pun memperdayakan saya. Setan akan mengejar mereka. Saya akan tinggal di sini dan tak akan beranjak sebelum ia membayar utangnya. Betapa marahnya saya. Darmo, Pak Darmo. Ada apa? Panggilkan Nyonya Martoko. Nyonya Martoko sakit dan tidak mau bicara dengan tamu. Sakit dan tidak mau bicara dengan tamu, boleh saja. Saya akan diam di sini hingga Nyonya Martoko sembuh. Jika Nyonya Martoko sakit 1 hari, saya akan diam di sini selama 1 hari. Jika Nyonya Martoko sakit selama 1 tahun, saya akan diam di sini selama 1 tahun. Sekarang saya minta minum. Gagalnya sudah nyata. Debu, sepatu kotor, belum mandi, jerami mengotori pakaian. Memang agak tidak sopan bertamu dengan pakaian seperti ini. Tapi saya datang di sini sebagai penagih utang dan tidak ada pakaian yang khusus untuk seorang penagih utang. Wah, Tuan tampak bebas betul di sini. Apa? Kepada siapa kau tunjukkan ucapanmu itu? Diam, tak usah omong. Kacau. Orang ini tak mau pergi. Tuan, selama hidup saya sepi ini, saya tidak bisa mendengar suara manusia.
dan saya tidak tahan mendengar suara orang berbicara keras-keras. Saya minta kepada Tuhan supaya tidak mengganggu kedamaian saya. Bayarlah, dan saya akan pergi. Tadi sudah saya katakan dengan bahasa Indonesia bahwa saya tidak punya uang. Dan saya pun merasa terhormat untuk mengatakan kepada Nyonya dengan bahasa Indonesia bahwa saya membutuhkan uang itu hari ini, tidak bisa lusa. Tapi apa daya bila saya tidak punya uang? Jadi Nyonya tak akan bayar utang Nyonya hari ini. Saya tidak bisa. Kalau begitu, saya akan duduk di sini hingga saya mendapatkan uang itu. Nyonya akan membayarkan uang itu besok lusa, bukan? Bagus. Saya akan tinggal di sini hingga besok lusa. Saya tanya kepada Nyonya, saya akan harus membayar bunga besok pagi, bukan? Atau Nyonya kira ini hanya berolok-olok? Tuan, saya minta Tuan jangan berteriak. Ini bukan kandang kuda. Saya bukannya bicara dengan kandang kuda. Saya bertanya, saya akan membayar bunga besok pagi, bukan? Tuan tak tahu bagaimana caranya memperlakukan seorang wanita. Tentu saja saya tahu. Tidak, Tuan tidak tahu. Seorang tuan yang terhormat tidak akan berbicara seperti itu di depan seorang wanita. Nyonya mempunyai nasib yang sangat malang karena terlahir sebagai seorang wanita. Dan tentu saja Nyonya tahu bagaimana sifat wanita itu. Coba katakan pada saya, demi kehormatan Nyonya, apakah Nyonya pernah menjumpai wanita yang benar-benar jujur dan setia? Tidak, bukan? Hanya wanita yang tua dan sakit-sakitan saja yang bisa setia kepada seorang laki-laki. Lebih gampang mencari kucing yang bertanduk atau gagak yang berbulu daripada mencari seorang wanita yang setia. Tapi izinkanlah saya bertanya, siapakah yang jujur dan setia dalam bercinta? Lelaki barangkali? Ya, tepat sekali, lelaki itu saja. Lelaki bisa jujur dan setia dalam bercinta. Bagaimana Tuhan bisa sampai mengatakan hal seperti itu? Suami saya memang sangat mencintai saya dengan segenap hatinya, dan saya tetap akan mencintainya sampai akhir hayat saya. Dan saya juga tetap akan memakai baju hitam ini sampai ke liang kubur saya. Nyonya berkabung. Nyonya kira saya ini apa? Jangan dikira saya tak tahu kenapa Nyonya memakai baju hitam bagus ini. Oh, saya mengerti akan sandiwara ini. Apa? Apa maksud Tuhan dengan mengatakan kata-kata itu kepada saya? Nyonya telah mengubur hidup diri Nyonya. Tapi sementara itu Nyonya lupa membedaki hidung Nyonya. Alangkah lancangnya mulut Tuhan. Saya bukannya seorang wanita dan saya sudah biasa untuk terus terang. Jadi jangan menjerit kepada saya. Saya tidak menjerit, Tuanlah yang menjerit. Saya minta Tuhan pergi dari sini. Bayarlah dan saya akan pergi. Saya tak mau bayar. Nyonya tak mau bayar utang Nyonya yang menjadi hak saya. Saya tidak peduli Tuhan mau bertindak apa. 1 rupiah pun bahkan saya tak mau membayarnya. Pergi dari sini. Tidak. Tidak. Pak Darmo, antarkan Tuhan betul-betul ini pergi. Tuan, kenapa Tuan tidak ingin pergi jika disuruh pergi? Apa sebenarnya Tuan inginkan? Kau kira kau bicara dengan siapa? Ku bilang cuma kau nanti. Kok kasar ya? Biadab. Izinkanlah saya bertanya kepada Nyonya, atas apa Nyonya menghina saya? Habis mau apa lagi? Saya kira saya takut pada Tuhan. Nyonya kira karena Nyonya ini seorang makhluk yang romantis, Masya Nyonya Allah, harus menghina saya kenapa tanpa Alisnya menurunkan begitu balasan. indah? Saya menentang hal ini. Hal ini harus diselesaikan dengan duel. Apakah Tuhan mengira karena Tuhan begitu gagah, lalu saya takut kepada Tuhan? Saya jelaskan di sini bahwa saya tak mengizinkan seorang pun untuk menghina saya tanpa mengucapkan Nyonya hanya karena Nyonya seorang wanita. Jadi Tuhan betul-betul menantang duel atau bagaimana? Segera, aku kurang belajar tinju. Namun suamiku memiliki banyak senapan di sini. Bahkan tupai dan buru saja sudah gugur kanannya. Dan sekarang senapan itu akan menembus kepala Tuhan. oh senapan angin, boleh saja. Dengan gembira saya akan menembus kepala Tuhan. Semoga Tuhan jemaah setan. Akan saya tembak alis matanya yang bagus itu. Saya bukan orang yang banyak cincong. Oh Tuan, Tuhan sudah menakut-nakuti saya hingga hampir mati dan sekarang Tuhan ingin berduel pula. Ya duel, apa yang harus saya katakan terhadap wanita seperti itu? Dia menantang saya untuk berduel, lalu saya tidak akan menolaknya. Hanya saat ini saya berduel dengan seorang wanita. Inilah senapannya. Tapi sebelum itu, adillah dulu caranya saya menembak. Saya tidak biasa dengan senapan seperti ini. Ya Robbi, kasihkanlah kami. Aduh, saya akan pergi dan memanggil orang yang keluar. Ya Allah, kenapa malapetaka ini menimpa kami? Aduh. Ini namanya senapan angin. Ya ini pelurunya. Ya cocok sih untuk menembak burung, tapi tidak seperti bisanya. Ya boleh saja. Begini cara memakainya. Sudah?
Ya beginilah. Lalu tariklah bila ditembakkan. Begini. Coba miringkan sedikit kepala Nyonya. Tangannya jangan kaku tapi kuat dan jangan gemetar. Pelan-pelan bernafas. Bidilah baik-baik. Masya Allah, kenapa hadisnya begitu indah? Tak enak menembak di dalam rumah, marilah kita pergi ke kebun. Ya, tapi saya belum selesai mengajarnya. Saya akan beri contoh dulu. Saya akan menembaknya ke udara. Terlalu, itu tak perlu. Kenapa? Sebab itu urusan saya. Tuan terhormat dan gila-gilaan. Ayo ikut saya belum merasa tentram sebelum membuat lubang di dahi Tuan yang saya benci ini. Apakah Tuan takut? Ya, saya takut. Bohong, kenapa tak mau bertempur? Sebab saya suka kepada Nyonya. Tuan suka saya? Begitu beraninya ya bilang suka saya? Pergi dari sini. Dengarlah, apa Nyonya masih marah? Lihatlah apakah salah saya bahwa Nyonya berhutang kepada saya. Saya tak bisa disalahkan, bukan? Saya suka kepada Nyonya, mengertikah? Saya hampir jatuh cinta. Pergi, saya benci kepada Tuan. Ya Robby, alangkah hebatnya wanita ini. Saya belum pernah melihat wanita yang sehebat ini. Saya seperti tikus yang terkena terperangkap. Pergilah, atau saya tembak mati. Tembaklah, Nyonya tak tahu bagaimana bahagianya mati di depan pandangan mata sepasang kilauan itu. Cobalah pertimbangkan baik-baik dan cepat putuskan. Bila saya pergi, kita tidak akan bertemu lagi, bukan? Putuskanlah dan bicaralah. Saya masih priai, orang terhormat, banyak memiliki kuda yang bagus. Maukah Nyonya menjadi istriku? Saya tembak sekarang juga. Saya belum pernah mencintai wanita seperti ini. 12 wanita saya telah tinggalkan dan 9 meninggalkan saya. Tapi tak seorang pun pernah saya cintai sebagaimana saya mencintaimu. Saya sudah kalah, tunduk seperti orang tolol. Saya meniarap di lantai memohon tanganmu. Terkutuklah saya. Sudah 5 tahun saya tidak jatuh cinta. Saya seperti sebuah kereta yang terkait pada kereta lain. Saya mohon pertolonganmu. Ya atau tidak? Sudikah Nyonya? Baiklah. Tunggu dulu. Ya. Tidak apa-apa, Tuan boleh pergi. Tapi tunggu dulu. Tidak, pergilah. Saya benci kepada Tuan. Andai Tuan tahu bagaimana marah saya. Jari-jari saya itu memegang barang-barang seperti ini. Untuk apa Tuan berdiri di situ? Keluar. Selamat tinggal. Ya, pergilah. Kenapa pergi? Tunggu. Tidak, pergilah. Alangkah marahnya saya ini. Kemarilah. Jangan dekat-dekat. Saya marah kepada diri saya sendiri. Jatuh cinta seperti anak sekolah, berlutut dan menghibah-hibah. Saya merasa demam. Saya cinta kepadamu. Ini sehat. Apa yang saya butuhkan ialah jatuh cinta. Besok pagi saya harus membayar bunga ke bank. Panen kopi sudah tiba dan kemudian muncullah Nyonya. Tak akan saya maafkan diri saya ini. Pergilah. Jangan cium tangan saya. Saya benci. Saya... Ya Tuhan. Ya